Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera kita semua. Baik, anak-anakku, lihat halaman 53 buku paketnya tentang muatan listrik sama Ami. Perhatikan baik-baik buku paketnya dan buku yang ada di buku kamu halaman 90 ya, 92 11 ya, maaf. Silakan dibuka, kita mempelajari. Silakan dibaca baik-baik sama-sama. Kamu, kata pepatah mengatakan, kalau ingin pandai harus banyak-banyak membaca. Kan ada pepatah Arab, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ada juga yang pepatah akan mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, makanya kita harus banyak belajar. Tolong dibaca, jangan banyak main yang Bapak harapkan. Jangan tergantung kepada guru. Guru hanya kita terbatas waktu, jadi kamu harus banyak belajar, inisiatif sendiri, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, muatan listrik. Semua benda yang kita temui sehari-hari tersusun atau atom-atom yang berukuran amat kecil. Ukuran atom sangat kecil sehingga mustahil untuk dapat dilihat oleh mata kita sendiri. Atom terdiri dari inti atom atau yang disebut proton dan neutron dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan negatifnya. Nah, yang mana yang positif namanya dan apa namanya yang negatif? Tuh, Bapak ambil intisarinya saja. Ya. Oh, kita lihat di sana. Ternyata yang positif apa? Kita lihat di sana. Berarti elektron yang mengelilingi inti atom, lihat di sana yang mengelilingi, ya. Sedangkan proton bermuatan listrik positif, proton ya, elektron bermuatan listrik negatif. Coba kita mau ingatkan, bila elektron berarti muatannya negatif, proton muatannya positif. Itu saja, yang dihafal. Kalau kita baca terus, lupa nanti. Ya, Bapak menjelaskannya sedikit-sedikit. Yang bermuatan positif apa? Yang bermuatan negatif apa? Ya, karena atom banyak terdapat di sekitar kita yang tersusun untuk membuat muatan listrik. Lihat di sana. Semula benda bermuatan netral. Artinya jumlah proton dan elektron seimbang. Lihat saja di sana. Gambar A tuh. Ya. Namun adanya perpindahan elektron pada suatu benda mengakibatkan benda menjadi bermuatan positif atau negatif.
Benda yang kehilangan elektron akan kelebihan proton sehingga disebut benda bermuatan positif. Nah, itu. Lihat gambar B-nya. Adapun benda yang menerima elektron akan kelebihan elektron sehingga benda menjadi bermuatan negatif. Itu di dalam untuk mengetahui listrik itu terus bertukar dia. Ada yang nyasa seimbang. Jadi dia masuk langsung bermuatan negatif, positif di dalam pembuatan listrik. Nah, itu dilihat di sana gambarnya. Kemana arahnya itu? Pembentukan arus listrik. Itu percobaannya itu. Nah, gimana? Kita harus menggunakan kabelnya itu ada dua, ada positif dan negatif di dalam bola lampu. Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan listrik menurut teori elektron. Muatan listrik yang berpindah adalah elektron. Elektron berpindah dari daerah yang kelebihan muatan listrik menuju daerah yang muatannya listrik lebih kecil. Jadi saling berbeda. Mirip saja dengan suhu. Lihat suhu tuh. Kalau siang hari berarti malam hari angin suhunya bertiup dari darat ke laut. Nah, kalau siang hari dari suhunya ke daratnya kosongan. Itu mirip tuh perpindahan arus listrik. Mana yang kosong itu menunjuknya. Nah, itu perbedaannya. Banyak di sana kita lihat. Hanya kamu harus memahami di dalam bacaan tersebut. Kalau Bapak menjelaskan begini, kamu belum paham. Jadi kamu harus bacai dulu apa tujuannya itu. Nah, jadi itu berpindah terus, ya. Adapun daerah yang kekurangan elektron disebut kutub positif. Ingat, kekurangan elektron itu berkutub positif. Jadi elektron mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Perpindahan elektron disebut dengan arus elektron. Nah, itu diingat itunya. Bapak ambil intisarinya saja. Berdasarkan teori listrik, muatan yang berpindah adalah proton mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Perpindahan proton disebut dengan arus listrik. Tuh, lihat di contohnya. Nah, perpindahannya dari negatif ke positif, terus dari positif ke negatif. Tuh, perpindahan. Makanya di sana perhatikan baik-baik. Nah, makanya di sana pembangkit listrik bermacam-macam di sana. Ada yang menggunakan kita di kota Samarinda ini kita menggunakan namanya PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, ada orang yang menggunakan juga PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga air. Ada juga yang menggunakan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu angin, ya. Nah, tuh. Pembangkit listrik tenaga panas bumi, perhatikan yang disebut PLTPB. Ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi ingat. Tapi pembangkit listrik tenaga bumi ini terdapat di Jawa. Karena di Jawa banyak gunung-gunung berapi, ya. Kita tidak bisa di Kalimantan sini. Kita hanya banyak menggunakan PLTD dengan PLTA. Tapi di Kalimantan Timur belum. Masih menggunakan PLTD. Nah, ya, contohnya saja kita di seberang ada kan.
di dekat Abri. Ada juga di Ketawang, yang dekat PO itu pembangkit listriknya. Atau diingat. Kalau PLTA ada di Kalimantan, hanya ada di Banjarmasin Riam Kanan, dekat Banjarbaru sana. Nanti kalau ada ulangan PLTA yang terdapat di Kalimantan di mana? Seperti Riam Kanan ya. Nah, ada yang juga di Jatiluhur, Jawa Barat. Ya, Sigura-gura di mana itu? Sumatera Utara, Batak sana. Tuh diingat, bapaknya kamu harus di buku tidak ada Pak. Kamu harus banyak membaca pengetahuan umum. Jangan kamu sini aja, kan di sini hanya terbatas. Di mana terdapatnya PLTA, di mana terdapatnya PLTD, kamu harus diingat. Banyak membaca. Nah, lihat di sana dulu. Pembangkit listrik tenaga diesel. Manfaatkan sumber energi dari bahan bakar solar. Ya. Untuk menghasilkan energi, jenis pembangkit listrik ini tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar, namun lebih cocok untuk mencukupi kebutuhan listrik yang kecil. PLTD biasanya digunakan di desa-desa atau di daerah-daerah terpencil. Tapi kalau kita di kota Samarinda pun tidak ada gunung yang pecah di dam. Air di dam tidak bisa. Tidak cukup. Nah, kalau di Riam bisa. Yang di Makamaulo. Nah, di sana kan ada gunung-gunung. Kita aja pakai jalan kaki di Makamaulo. Tapi kalau kita di sini Bapak lihat hanya ada bendungan di Tanah Merah itu cukup dan cukup dan tidak tahu ya. Itu harus ada tenaga insinyurnya baru bisa. Oh ini bisa atau enggak ya. Kalau kita lihat di Jatiluhur Jawa Barat itu kan di Tangkupan Perahu di sana orang bikin. Nah, Sigura-gura itu di apa namanya? Sumatera Utara. Nah, itu. Kalau PL itu di apa namanya? Tenaga nuklir ada juga. Ya. PLTN, tenaga nuklir dari panas bumi. Nah, itu baik, kita lanjutkan. Pembangkit listrik tenaga PLTA memanfaatkan air yang berfungsi menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Jenis pembangkit listrik ini menggunakan sudah umum di Indonesia. PLTA sudah tersebar di seluruh daerah. Jadi turbin memutar generator. Jadi turbin itu yang dijatuhi oleh air. Baru dihubungkan kemana? Ke generator. Sampai ke generator, lihat gambarnya di sana. Ya. Lihat. Tuh, ada di halaman 56. Gambar. Ya. Nah. Baru ke gardu. Nah, biar bahasa orang kita kampung, terapuk ya. Nih, pada kuburannya ada nih. Terapuk. Tuh lihat di halaman 101 itu. 101. Maaf ya. Lihat di buku kamu ada halaman 19. Nah, lihat. Kalau yang di atas itu adalah kita lihat. Itu menggunakan tenaga diesel ya. Nah, itu mesin diesel. Kalau yang di bawah itu menggunakan tenaga, kalau Bapak lihat, generator. Kita memahami di sana gambarnya itu. Ada yang menggunakan kincir angin seperti di mana? Yang kincir angin yang terkenal dengan sebutan seperti di Belanda ya, menggunakan. Nah, lihat di sana. Ada gambarnya kan? Di halaman 56. Ada tenaga diesel, ada tenaga surya, ada tenaga angin untuk pembangkit listrik
tenaga untuk mencukupi daerah-daerah kebutuhan. Karena kita sangat membutuhkan tenaga listrik. Hampir semua kita menggunakan. Ya. Nah, Bapak minta tolong dibaca baik-baik bukunya. Ya. Supaya kamu bisa mengerjakan soal. Dibaca baik-baik. Nah, hanya Bapak menjelaskan saja. Bapak harap tolong dibaca, nanti minggu depan akan Bapak kasih latihan. Hari ini Bapak hanya menjelaskan pelajaran masalah pembangkit muatan listrik. Ya. Dibacain, tolong dibaca baik-baik sampai halaman 59 ya, buku paketnya. Bacain dulu. Bacain. Kalau buku LKS-nya tolong dibacain juga sampai halaman 18 sampai 21 ya. Tolong dibaca. Jadi kada kaget lagi kamu. Cari teliti apa intisarinya. Nanti jadi Bapak kalau ngasih latihan mudah. Ya. Tolong dibaca. Bapak akhiri dengan hari ini tidak ada Bapak kasih soal. Ya, kamu hanya memahami, tolong dibaca, nanti Pak IPA akan datang Bapak kasih latihan kamu. Ya. Karena kita buka waktunya kita ini. Bapak dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.